Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk, Neng. Silakan. Mau duduk di atas? Apa gimana? Di bawah aja. Oke. Kalian dari mana ya? Kok pada bareng gini? Dari kelas tadi jam kosong. Oh, jam kosong. Nanti kalau ada jam kosong lagi, boleh kesini nanti kita curhat-curhat, sharing-sharing, jangan sungkan. Nggak akan ibu hukum kok. Siap. Oke. Sebelumnya terima kasih ya untuk kebersediaannya untuk kesini. Kan ini ada julukannya ruang monster ya di sini. Jadi terima kasih ya. Oke. Demi keberlangsungannya atau kelancarannya konseling ini, siapa yang mau mimpin doa? Terasana aja, Bu. Rasana. Oke, Rasana silahkan mimpin doa. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, amin ya rabbal alamin. Sebentar dulu ya teman-teman, ibu ngambil laptop dulu di atas sini. Tadi bekas ibu print. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belum tahu mengapa kalian berkumpul di sini dan kegiatan apa yang akan kita lakukan, benar begitu? Iya, Bu, ada apa ya kita dipanggil ke sini? Iya, Bu, saya deg-degan dipanggil ke sini. Tenang anak-anak, gak akan ibu hukum. Oke, baiklah anak-anak. Di sini ibu akan menjelaskan bahwa berkumpulnya kita di sini tidak lain untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Mungkin teman-teman sudah mengetahui atau minimal mempunyai gambaran tentang konseling kelompok. Nah, dan kini saya mempertegas dan pengertian dari konseling kelompok, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk membantu individu yang mengalami masalah dan memanfaatkan proses dinamika kelompok agar individu tersebut dapat meretaskan masalahnya. Jadi masalah kalian pribadi ada solusinya. Nah, serta tidak mengalami gangguan dalam perkembangannya. Nah, sedangkan tujuan dari konseling kelompok ini itu untuk membantu individu mempertegas masalah yang dihadapi. Bagaimana teman-teman sudah mengerti? Baik, Bu. Oke anak-anak atau teman-teman, dalam pelaksanaan ini ada 3 asas yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan, di mana kalian dalam menyampaikan masalah kalian, jadi tidak ada keterpaksaan dari ibu. Nah, apakah di sini ada yang merasa terpaksa? Tidak, Bu, saya tidak terpaksa. Saya juga tidak terpaksa, Bu. Malahan saya sangat bersedia. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada asas keterbukaan, di mana kalian menyampaikan pendapat kalian harus terbuka, dan apa yang mengganggu pikiran kalian, perasaan kalian dapat kalian kemukakan di kesempatan ini atau di konseling ini. Yang ketiga yaitu adanya asas kerahasiaan. Nah, ini yang paling penting. Artinya apa yang kita bahas atau masalah siapa yang kita bahas di sini tidak boleh disebarluaskan. Kalian janji? Oke. Dan terakhir yaitu asas kenormatifan, yaitu setiap anggota harus berpendapat dan mengeluarkan idenya, namun tidak boleh memotong antara satu dengan yang lainnya, memotong pembicaraan. Harus bergantian serta berkatalah dengan bahasa yang sopan, tidak boleh ada menggunakan bahasa binatang ya. Seperti contoh gogo gitu ya. Nah, terus apakah teman-teman bisa memahami? Insya Allah bisa, Bu. Oke, seperti yang disebutkan tadi bahwa adanya asas kenormatifan, maka di sini akan adanya aturan, yaitu yang pertama, jangan memotong perkataan orang lain. Yang kedua, menghormati pendapat atau masukan dari orang lain, dari kita. Yang kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan, tapi angkat tangan terlebih dahulu. Bagaimana? Baik, Bu, kami setuju. Oke,
Oke, agar kelompok ini dapat berjalan secara teratur dan efisien serta tidak mengganggu waktu kalian, kegiatan ini kira-kira akan berlangsung berapa menit? 45 menit. Saya sih gimana yang lain aja. Gimana kalau 40 menit, Bu? Saya setuju sama Tina. Gimana Dewi, sepakat dengan Tina? Saya sepakat aja, Bu, sama ini. Oke, berarti sepakat ya 45 menit. Kalau begitu kita lanjutkan dengan perkenalan satu persatu karena belum kenal ya. Perkenalannya, nama, alamat, hobi, masalah yang dihadapi, serta tujuan mengikuti kegiatan ini. Kita mulai dari sebelah mana ya kira-kira? Kanan apa kiri? Kiri aja, Bu. Oke. Nama saya Dewi, hobi menyanyi. Alamat Jati Laksana. Masalah yang dihadapi adalah saya ingin sekali mempunyai pacar, Bu, seperti teman-teman yang lain, dan saya tidak dapat, Bu. Saya merasa kurang cantik. Nama saya Nur Hasanah, hobi olahraga. Alamat Pasir Pining. Masalah saya ini tentang pacar saya, Bu. Awalnya kita bahagia seperti kebanyakan pasangan muda. Tetapi semakin lama kita menjalani hubungan, alih-alih semakin bahagia, hubungan yang kita jalani pun semakin tidak sehat. Karena tingkah lakunya semakin posesif, sehingga membuat saya menjadi jauh dengan sahabat saya. Saya juga merasa bukan seperti saya yang dulu. Nama saya Tina, hobi mendengarkan musik. Alamat Cidoro. Masalah yang saya hadapi, saya baru saja putus, Bu, dengan pacar saya. Dan itu berdampak pada kehidupan saya, karena saya jadi sering sedih dan sering menunda-nunda tugas. Baik, sebelumnya akan ada ibu yang tanyakan, apakah di sini ada yang merasa kurang sehat? Tidak ada, Bu, kami sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Saya rasa teman-teman sudah siap mengikuti kegiatan konseling kelompok ini ya. Siap. Oke, setelah mengetahui permasalahan dari kalian semua, untuk kali ini masalah siapa yang akan diintaskan terlebih dahulu atau dibahas terlebih dahulu? Menurut saya, masalah Nur Hasanah alasannya karena perilaku dari pacarnya sangat tidak wajar untuk usianya. Masalahnya menurut saya Nur Hasanah lebih membutuhkan solusi karena takutnya nanti akan semakin makin. Oke, saya rasa saya sangat setuju dengan pendapat Tina sama Dewi ya, karena agar Nur Hasanah dapat menjalani kehidupan sehari-harinya lebih bisa efektif seperti teman-teman yang lain. Bagaimana Nur Hasanah siap diberikan masukan oleh teman-teman? Siap, Bu. Oke. Begini teman-teman, saya mempunyai pacar dan pacar saya sering marah, Bu, ketika saya bergabung atau hanya sekedar mengobrol dengan cewek ataupun cowok. Padahal dia sahabat saya dan tidak hanya kita berdua, Bu, ada teman yang lain juga dan dia selalu mengatur apa yang saya pakai. Oh, ternyata masalah yang dihadapi Nur Hasanah ini sangat rumit ya. Perlu kita kupas lebih lanjut nih. Baiklah, untuk membantu mengentaskan masalah Nur Hasanah, siapa dari teman-teman yang ingin memberikan pendapat dan solusi terlebih dulu atas masalah Nur Hasanah? Karena cinta dan sayang, saya merasa bahwa hanya dia yang mengerti dan selalu ada untuk saya. Ya karena saya anak tunggal, jadi saya sering merasa kesepian dan dia juga selalu ada buat saya dan bikin saya ketawa lagi. Lalu, bagaimana kamu menjalani hari-hari bersamanya atau dengannya kayak gitu? Ya kadang saya merasa bahagia, kadang saya juga merasa bahwa bahagia itu semua yang ada hanya tertekan batin buat saya. Lalu bagaimana Nur Hasanah tidak berpikir kalau tindakan tersebut dapat merugikan diri sendiri? Saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini salah, cuma saya tidak bisa keluar dari hubungan ini. Lalu bagaimana perasaan Nur Hasanah saat ini terhadap pacarnya? Sebenarnya perasaan saya ini sering merasa takut dan sedih di dalam hati saya karena teman-teman sudah menjauh dan saya cuma punya dia. Salah, cuma saya tidak bisa keluar dari hubungan ini. Lalu bagaimana perasaan Nur Hasanah saat ini terhadap pacarnya? Sebenarnya perasaan saya ini sering merasa takut dan sedih di dalam hati saya karena teman-teman sudah menjauh dan saya cuma punya dia.
Kamu tahu alasan kenapa mereka menjauhimu? Saya tahu, karena saya terlalu sibuk dengan pacar saya. Saya tidak punya waktu dengan teman saya, bahkan sahabat saya yang sering ngajak main, sering saya tolak. Saya rasa coba kamu ngomong dari hati ke hati sama sahabatmu, siapa tahu dia bisa mengerti. Coba sekarang kalau kamu lanjutkan terus hubungan kamu saat ini, takutnya akan menjadi toksik dalam kehidupanmu. Ya, saya setuju dengan Dewi, tapi alangkah baiknya kamu berdiskusi dengan pacarmu. Apabila pacarmu tetap seperti itu, kamu harus ambil tindakan. Rasa takut untuk keluar dari hubungan yang beracun atau bisa dikatakan toksik ya, kata anak-anak zaman sekarang. Karena kamu tidak akan pernah tahu kebahagiaan apa yang sedang menunggu kamu, Nur. Yang harusnya kamu lakukan, coba cari kebahagiaan versi kamu sendiri. Dalam artian selama ini kamu kan kemana-mana bareng pacar kamu, terus kamu berkeluh kesah dengan pacar kamu. Coba merasa bahwa kalau selama ini tuh kamu belum tentu masih ada kebahagiaan yang lain bisa yang kamu rasakan sama sahabat kamu misalnya atau teman kamu kayak gitu. Betul ya. Ya Bu, saya juga kepikiran seperti itu, karena saya terbiasa dengan dia. Jadi saya merasa bahwa dunia kebahagiaan saya itu bersama dia, padahal masih ada kebahagiaan yang lain. Baiklah, sepertinya waktu kita juga sudah habis. Kita cukupkan sampai di sini untuk pertama kita. Sebelum kita tutup, ada yang mau memberikan tanggapannya? Saya rasa kegiatan konseling kelompok ternyata menyenangkan, Bu. Kita bisa curhat-curhatan. Iya, apalagi kita bisa saling memberi masukan. Setuju? Ya Bu, saya sekarang merasa lebih senang dan sekaligus senang, karena masalah yang selama ini pendam sendiri lebih ringan ketika diceritain bersama yang menemukan solusi bersama. Terima kasih Bu dan teman-teman. Sama-sama. Dan mendengarkan masalah dari kalian juga. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kapan ya? Sekaligus kita mendengarkan perkembangan masalah dari Nur Hasanah, lalu membahas tentang masalah dari yang lain. Minggu depan aja, Bu. Baiklah, insya Allah minggu depan kita bertemu lagi ya. Ingat, tetap jaga asas yang Ibu sebutkan, yaitu asas kerahasiaan. Asas apa anak-anak, Bu? Rahasia, Bu. Oke, bagus, mantap sekali. Kita tutup kegiatan ini, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya. Ya, Bu. Assalamualaikum.